menebar dakwah, meraih surga. Adab bersin. Ya, Masya Allah ya, agama Islam itu ya. Masalah bersin saja dibahas. Makanya kita patut bangga sebagai seorang muslim, muslimah. Memiliki agama yang sempurna, komplit, lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Gak ada satu permasalahan pun yang dibutuhkan oleh umat manusia kecuali sudah dijelaskan. Sampai masalah bersin dijelaskan. Masalah menguap dijelaskan. Masalah BAB dijelaskan aturan. Gak ada Pak, di agama-agama yang lain gak ada. Ya, tunjukkan kepada saya agama yang lain yang mengatur sedetail agama Islam. Gak ada. Ini hanya ada di dalam agama Islam. Makanya kita bersyukur kepada Allah dipilih sebagai seorang apa? Muslim. Kita patut bangga, bersyukur, gembira. Karena ini nikmat yang sangat besar, lebih baik daripada dunia, lebih baik dari harta, tahta, wanita, dan lain sebagainya. Idza atasta, kalau kamu bersin, faghatti wajhaka biyadika aw bisawbik. Tutuplah wajahmu dengan telapak tanganmu atau kain bajumu. Ya, wahmadillah, dan memujilah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Fa in sammataka ahadun, kalau ada seorang yang mendoakanmu, faqala yarhamukallah, dia mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, maka jawablah faqul yahdikum wa yuslih balakum. Jawablah dengan mengatakan yahdikum wa yuslih balakum. Ini bersin. Dan bersin itu nikmat. Ya, karena orang bersin, setelah bersin biasanya apa? Plong. Betul nggak? Lega. Nyantum kalau habis bersin kan apa? Lega gitu. Plong. Hilang sumbatan-sumbatannya. Upil-upilnya hilang. Ya, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, Inna waha yuhibbul utasa. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai bersin. Wa yakrahut tasa'ub, dan membenci menguap. Kalau menguap dibenci. Kenapa? Karena menguap itu tanda malas. Banyak orang kalau pengajian kok nguap terus, ini malas nih. Ya, ngantuk ini ya. Tapi kalau bersin itu tanda semangat. Makanya orang kalau habis bersin biasanya lega, ya, semangat. Kecuali kalau bersin terus, sakit itu namanya. Nah, jadi adab yang pertama apa? Kita kalau bersin hendaknya menutupi mulut kita dengan tangan, ya, atau dengan tisu atau dengan kain. Kenapa? Karena apa namanya itu? Ya, itu bisa menimbulkan bakteri, ya, virus. Makanya dulu pas, masih ingat nggak pas corona, ya, kita dianjurkan untuk pakai masker. Kenapa? Karena yang keluar dari hidung itu bisa menjadi bakteri, bisa menjadi virus. Dan ini juga termasuk keindahan agama Islam. Jauh sebelum para dokter nganjurkan pakai masker, Islam sudah nganjurkan untuk nutup. Ya, untuk nutup, karena itu bisa menimbulkan apa tadi? Penyakit, bisa menimbulkan bakteri, bisa menimbulkan virus. Masya Allah. Makanya kita kalau semakin mendalami agama Islam itu apa? Semakin mantap dengan agama Islam. Semakin kagum dengan agama Islam. Jadi ketika kita bersin jangan lupa apa? Ditutup. Ya, ditutup baik dengan tangan, ya, boleh, atau pakai tisu atau pakai kain. Cuma kalau pakai tangan apa yang dipakai? Tangan kanan atau tangan kiri? Nah, woi, dua-duanya gini kok, double gini Pak. Apa ya kan? Ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan pakai tangan kanan, ya, karena ini kan anjuran dari Nabi, sunnah, baik berarti. Ya, apalagi tadi hadisnya Allah itu suka apa?
Ya, suka bersin. Maksudnya suka mencintai bersin. Pendapat yang kedua, menutupnya pakai tangan kiri. Karena itu kotoran. Apalagi menimbulkan bakteri. Sehingga ditutupnya adalah pakai tangan kiri. Dan ini insya Allah ta'ala pendapat yang lebih kuat. Yaitu pakai tangan kiri. Baik. Yang kedua, jangan lupa untuk mengucapkan Alhamdulillah. Ya, mengucapkan Alhamdulillah. Karena tadi kita bisa bersin itu adalah nikmat. Maka kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Nah, kalau ada orang yang mendengarnya, disyariatkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Sebagaimana dalam hadis. Ya, dalam hadis kana haqqan ala kulli muslim sami'ahu an yakula yarhamukallah. Hendaknya bagi seorang muslim yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah. Tapi kalau dia nggak dengar, ada orang misalkan nggak baca Alhamdulillah, kita yarhamukallah apa tidak? Nggak perlu. Salahnya sendiri dia nggak baca Alhamdulillah. Jangan, ada sebagian orang itu kadang kalau dia bersin tapi nggak mengucapkan Alhamdulillah, kita bilang yarhamukallah. Maksudnya nyindir dia. Ya, nyindir dia. Supaya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, enggak. Jadi kalau dia nggak mengucapkan Alhamdulillah, nggak perlu apa? Yarhamukallah. Kemudian setelah dia mengucapkan yarhamukallah, kita balas lagi dengan yahdikum wa yuslih balakum. Karena dalam agama Islam itu, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita balas kebaikannya. Dia sudah berbuat baik, doakan kita. Maka kita pun membalas apa? Kebaikannya. Man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Kalau kalian tidak mampu bisa membalasnya, maka doakan dia. Ini adab. Ya, jangan sampai kita seperti peribahasa air susu dibalas air tuba. Ya, kacang lupa sama kulitnya. Jangan. Kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, balas. Balas budi itu termasuk akhlak yang mulia.